para dari angkatan 23 dengan Palembang. Angkatan dari MO 23 juga. Kak, aku dia buka kak, jadi suaranya kak. Ganteng kan? Ya, kenalkan semuanya dulu. Kenalkan semuanya. Selanjutnya sebelum mulai acara, lebih baik kita kenalan sama alumni dari S17 yang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya buka dengan sebuah pantun ya. Ayo melihat tanda tak dalam. Ayo jangan seperti berlihat. Izinkan saya ucapkan salam kepada adik-adik dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 17 Palembang, yaitu Ibu Dr. Anda Haji Kuliah Studi FM. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Kesiswaan SMA Negeri 17 Palembang, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping dan juga adik-adik alumni dari SMA Negeri 17 Palembang serta anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 17 Palembang yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berada di sini dalam kegiatan studi edukasi. Dan tanpa lupa saya haturkan salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, adik-adik sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi baik sekali dengan adanya kegiatan studi edukasi ini. Dan seharusnya pada kesempatan hari ini yang berada di sini adalah Kepala Bidang SMA, namun karena Pak Joko sedang ada kegiatan di Palembang, sehingga saya yang dikirim untuk pendampingan. Bapak Joko mengucapkan selamat dan juga menitipkan salam dan mohon maaf karena belum bisa hadir di sini. Adik-adik sekalian, selama beberapa hari saya bergabung di sini, Ibu Bapak, saya sangat senang sekali dengan kekompakan Bapak Ibu di sini, dengan penyambutannya dan juga dengan keramah-tamahan adik-adik sekalian. Nanti akan saya bawa ceritanya ke Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Baik, studi edukasi ini sangat bermanfaat ya. Yang pertama, kita bisa menjalin silaturahmi. Kemudian ini juga saya dengar merupakan salah satu program tahunan dari SMA Negeri 17 Palembang ya. Kemudian yang ketiga pastinya untuk menambah wawasan pengetahuan adik-adik dan mengetahui apa saja sih strategi tips agar bisa diterima di universitas atau perguruan tinggi dan sekolah kedinasan. Dan khususnya pada hari ini kita berada di ITS. Ini ada alumninya, mungkin kakak-kakak di sini nanti akan bisa berbagi ya tips dan triknya bagaimana bisa diterima di ITS. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri karena tadi dimulai dengan pantun, saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa makanan. Demikian sambutan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas wejangan yang diberikan pada
ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari salah satu alumni SMA 17 Palembang yang ada di ITS sekarang pada Kak Panggi dan Keparahan Negeri Bali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Bang Ito Pringgun dari Teknik Material. Tentunya dari kami meminta maaf karena adik-adik di sini cuma bisa duduk-duduk di halaman masjid. Soalnya dari ITS itu sendiri tidak menerima ruangan karena hari ini adalah hari libur ITS, jadi seluruh ruangan itu ditutup. Saya berterima kasih kepada adik-adik semua dan juga Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan untuk mengunjungi ITS walaupun hari hujan begini. Dan kami tahu dari adik-adik itu sendiri udah banyak tugas yang menumpuk pada kelas, tapi kalian masih pengen mengunjungi Institut Teknologi 10 November ini. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada adik-adik dan kepada semua guru yang telah hadir di sini. Mungkin itu saja dari sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita yang nanya nih. Oke, aku tanya, siapa yang di sini yang pengen masuk tes? Makasih ya udah makasih ya dari Spek. Kita jawab, ya. Pastor. Tangan dulu guys. Oke, silakan perkenalkan diri dan pengen masuk ITS kenapa dan jurusan apa? Dari mana dari kelas 12 Tuan. Oh ya. Kalau termasuknya mungkin banyak Amin dong semuanya. Ini kelas 11 atau kelas 12 ya? 12 ya? Ya jauh kok artinya banyak semua ya? Oh belum ya, belum ya. Jadi kelas saya nggak ragu ya? Kajian lebih karena ada bagi kalian, bagi beberapa orang Surabaya itu mungkin terkenal jauh lah dari Palembang, apalagi bisa mau 2 jam naik pesawat ya? Iya. Bisa mau 2 jam. Terus mungkin dari rata-rata kamu pribadi ini yang dulunya itu masih anak mama semua, terus akhirnya memutuskan untuk merantau. Mungkin untuk motivasinya itu adalah kalau kamu itu kemarin menuntut ilmu sampai negeri Cina kan? Iya, negeri Cina. Terus ini kebetulan masuk ITS bukan ke Universitas Peluang itu bukan. Makasih ya. Terus mungkin kenapa pilih ITS? Satu, ITS itu kalau dari aku pribadi untuk alumnusnya itu atau alumni dari ITS sendiri memang udah mendengar bagus lah di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Itu salah satu pilihan aku kenapa aku masuk ITS. Mungkin gini sih. Apa sih yang membedakan kampus ITS kan udah 5 besar ya, masuk 5 besar universitas terbaik itu, perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Terus apa sih yang membedakan mereka dari universitas lain itu? Sebenarnya 2 hal sih dari aku pelajari selama aku udah running 3,5 tahun kuliah di sini. Ini kan tahun terakhir. Yang beda itu pertama lingkungan. Kalau di sini kalian itu dituntut untuk belajar terus. Itu yang bisa bedain kalian sama anak-anak lain. Culture-nya itu loh, yang mungkin sebenarnya nggak bisa juga ya dibilang kayak kampus lain jelek, cuma di sini dituntut untuk belajar terus deh. Yang bedanya yang kedua adalah fasilitas.
Di sini semua ada, sampai toilet pun bersih banget di sini. Kayak dan wifi aja ya. Wifi ITS itu bisa ngakses seluruh jumlah di seluruh dunia. Kalian bisa dapat jurnal dari Stanford, Oxford, yang mana itu jadi acuan kami belajar ya. Itu bisa, cuma dari wifi ITS loh, tanpa buat akun apapun. Misal nih, aku kan masuk ITS, aku itu dikasih Office 365 loh. Office 365 itu kan berjuta-juta ya. Tapi aku tuh apa SBM, nggak pakai duit pangkal. Terus masuknya tuh dapat gratis semuanya. Itu sih yang bisa bedain. Dan mungkin kalian juga di sesi ini kalian perhatiin deh, tanya deh, mampu kalian untuk nanya ke mas-masnya. Soalnya ini kesempatan kalian banget untuk melihat dunia perkuliahan itu gimana. Soalnya aku dulu nggak sekerius itu tentang dunia perkuliahan. Mungkin ada tambahan dari Mas Aji. Oke, mungkin di sini aku pengen tanya dulu dari yang di sini. Kalian ada yang udah mantap belum buat kuliah di mana, jurusan apa? Masih pada belum? Atau sudah? Oke, ada yang udah, ada yang belum. Nah, menurut pengalaman pribadi buat masalah kalian menentukan jurusan, menentukan unit yang kalian mau, mungkin di awal kalian masih idealis lah, dan juga mungkin cenderung kalian juga masih belum tahu kalian mau kemana. Dan menurut aku pribadi sebagai siswa di Jubol waktu itu terbilang wajar, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama untuk kalian istilahnya itu bingung lah kalian ini mau kemana. Gak mesti ITS, gak mesti harus di Surabaya. Di sini secara general kalian carilah minat kalian sendiri. Dengan cara apa ya, kalian mungkin bisa tanya-tanya terkait jurusan yang ada di sini, atau juga misalnya kalian nggak mau terlalu yang kaku, kalian nanya tentang kehidupan kemahasiswaan itu kayak gimana, atau juga nongkrongnya itu kayak gimana segala macam. Buat masalah kos-kosan, kos living, bla bla bla, silakan feel free buat nanya. Ini buat cewek-cewek nih, kayak mau nanya bagian Dan juga di sini kan bisa terbilang kurang proper lah. Nah, nanti kemungkinan besar bakal ada di sana tuh kami dari Porda Sumatera Selatan, 5 mahasiswa Sumatera Selatan di Surabaya itu bakal menghampiri sekolah-sekolah dan juga mungkin mengadakan TO untuk SMA yang ada di Kota Palembang ataupun di Sumatera Selatan. Jadi mungkin di situ bakal penjelasannya lebih proper terkait masalah detail dari jurusan, terus detail dari fakultas yang ada, sama fasilitas dan lain-lain, dan juga kemahasiswaan juga. Nah, jadi mungkin ditunggu aja buat masalah itu. Dan juga kebetulan untuk penanggung jawabnya di sini ada, jadi mungkin bisa dijelasin lebih lanjut sama Mbak Tia. Terima kasih. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin aku Tia. Halo Tia. Aku dari Teknik Material dan Metalurgi. Jadi kalau kalian lihat di brosur itu, kita itu punya 7 fakultas dan 29 departemen. Yang mostly itu juga di ranah perteknikan, dan itu juga ada kostum, which is kayak ada medisnya dan ada ilmu pokoknya kayak tentang kota itu. Ada studi pembangunan itu juga yang lebih ke sosial. Tapi kan emang orientasinya institut kan lebih ke teknik. Jadi kalau dulu tuh aku kan emang mau teknik ya. Dan orientasi tuh memang aku pengennya institut. Dan dulu tuh aku tuh pilihnya gini, jurusan apa yang aku pengen. Kebetulan yang aku pengen tuh teknik material dan metalurgi. Di Indonesia tuh cuma ada 2 yang benar-benar departemennya tuh gabung. Kalau di Institut Teknologi Bandung itu kan material dan metalurginya beda di dua departemen itu, di 2 fakultas. Dan aku tuh pengen itu tuh yang all in gitu. Dan so aku pilih yang potensialnya berarti ada 2 kan, ada di UI sama ITS. Kenapa aku lebih prefer ke ITS? Karena situ aku melihat overview pertama lulusan dari ITS, dan especially departemen itu sendiri itu tuh kayak lab-labnya aku melihatnya lebih lengkap dan lebih potential. I'm not saying kayak UI kayak bahwa I'm not saying about that, tapi aku lebih prefer di ranah yang mana akademik dan non akademik
terus dan produktif terus, dan bahkan kalau kalian pernah dengar orang-orang yang chaos di kuliah itu sebenarnya mereka tuh cuma bukan kayak bidang akademik aja dan tugas-tugasnya aja, emang tugas numpuk, tapi juga kamu tuh akan belajar manajemen waktu, kamu juga akan belajar tentang diri kamu yang benar-benar itu gimana untuk manajemen semuanya itu. Menurutku Mungkin kita mulai gini dulu ya. Siapa yang mau masuk, kan di sini jubel ya, yang mau masuk akademi deh, angkat tangan dulu. Masuk akademi. Sekolah kedinasan. Kedinasan ada lagi, angkat tangan dong, tinggi. Semuanya aminin. Yang mau masuk PTN, angkat tangan. Amin semua ya. Amin. Kalau jadi kita di sini, kalian tuh boleh nanya apa aja fokus dari ITS ya. Nah, kalian mau nggak satu kita main game ke depan? Kita nanya. Satu, volunteer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ini bukan dari ITS ya, kami dari Universitas sebelah, Universitas Erlangga. Di sini kami ingin menjelaskan tentang Universitas Erlangga. Mungkin dari Kak Adi. Ya, sebelumnya Universitas Erlangga ini termasuk dalam 5 besar universitas di Indonesia ya. Lebih tepatnya nomor 2 di Indonesia. Jadi UNER ini banyak sekali fakultasnya, ada yang dari Kosbidang, Saintek. Kalau yang dari Saintek sendiri untuk fakultas kedokterannya itu udah nomor 2 di Indonesia di Bali. Dan juga kalau dari fakultas ekonomi bisnisnya itu jurusan akuntansinya itu nomor 1. Jadi benar nggak kalah main juga sama ITS. Cuma sebelumnya ini mahasiswa juga datang karena berhalangan hadir. Jadi UNER di Surabaya itu ada 3 kampus. Pertama ada kampus A, kampus B, dan kampus C. Di kampus A itu ada fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi. Kalau di kampus B itu yang sosok seperti FEB, FIB, terus fakultas psikologi. Nah kalau di kampus C ini yang rumpun saintek kayak fakultas kedokteran hewan, fakultas kesehatan masyarakat, fakultas farmasi, terus fakultas teknologi maju dan multidisiplin, sama fakultas sains dan teknologi. Masalah kehidupan di Surabaya aja ya, soalnya kan saya teman-teman UNAIM juga. Untuk kehidupan di Surabaya sendiri itu sebenarnya kita sebutnya cost living. Untuk mau dibilangin cost livingnya di Surabaya ini murah atau mahal itu relatif tergantung kalian. Jadi kalian bisa nentuin sendiri jalan hidup, gaya hidup kalian lah di sini. Mau dari yang murah, mau dari yang sedang-sedang aja sampai yang mahal. Cuma untuk daerah selatan Surabaya, daerah timurnya Surabaya ini, atau mungkin daerah ITS ini sendiri, ini masih di range menengah. Tapi ada yang atas, ada yang bawah juga. Nah, untuk menengah ini gimana? Itu kita ngomongin masalah range dekat ITS saja. Untuk dekat ITS ini mungkin ada 3 tempat sesuai range-nya. Untuk yang menengah itu daerahnya namanya daerah Peputih. Terus untuk yang mahal itu nama daerah Mulyosari. Dan untuk yang range-nya rendah itu daerahnya namanya daerah Lebak. Oke, sebenarnya kalau mau dibilang murah atau mahal, balik lagi ke kalian. Kalau misalnya kalian mau makan nasi warteg masakan rumahan, itu masih dapat kok dengan harga 10.000 sekali makan. Cuma kalau misalnya kayak Mas WM ini kan nggak bisa makan warteg kayak gitu. Harus yang high class minimal McD. Nah itu juga masih ada di daerah sekitar ITS dan daerah UNAIM juga seperti itu. Sebenarnya ini sama aja, rata-rata daerah perkampusan atau perkuliahan di manapun, mau itu di Palembang, mau itu di luar Palembang, itu memang rata-rata harga mahasiswa, jadi menyesuaikan. Terus untuk kehidupan sosial di ITS ini, lagi-lagi pilihan kalian, ada sosialnya yang bergerak ke arah yang
jelek, ada yang juga, nah ini contohnya yang bergerak ke arah yang jelek. Ada juga yang bergerak ke arah yang lebih baik. Jadi dan pulang doang, juga ikut eskul, terus OSIS, terus juga lomba-lomba. Dan yang paling mengantarkan aku ke sini itu waktu itu lomba di Malang. Itu lomba karya tulis dan juga jadi itu bisa menjadi pengantar lah, pengantar buat buat di apply di sini dan itu relevan sama jurusan yang aku pilih gerbang sekian bla bla bla. Tapi buat masalah yang berhubungan sama kemampuan kalian, mungkin kalian suka olahraga, di sini juga difasilitasi. Jadinya di situ kalian tidak cuma belajar doang di sini, tapi kalian juga beraktivitas kemahasiswaan. Oh ya. Oke. Oke, gak apa-apa di sini dulu aja. Jadi Agim bisa dibantu. Jadi gini, ITS itu mulai mengembangkan jurusan baru ya, fakultas baru, yang itu menuju ke arah medis. Nah, fakultas yang itu telah dibangun ya gedungnya di sekitar situ pokoknya. Mungkin 100 meter dari sini. Lihat aja ya, ITS kan gedungnya gini-gini nih, soalnya bagus kan. Nah, sekarang lagi bisa dijelasin kayak fakultasnya apa aja. Oke. Terkait teknik kedokteran. Teknik kedokteran itu sendiri sekarang itu prodi dari bagian dari teknik biomedik. Jadi itu di fakultas aku, di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Jadi untuk teknologi kedokteran itu bisa dibilang menggabungkan antara teknik dan juga kedokteran. Jadi berhubungannya sama, entah itu berhubungan sama pengembangan alat-alat kedokterannya kayak MRI bla 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 yang mungkin kalian tahu. Dan juga itu sejauh ini masih seperti itu. Tapi sekarang lagi dicanangkan buat ngebangun fakultas baru. Fakultas baru itu sendiri ya kemungkinan besar itu bakal kedokteran. Tapi untuk prodi yang dibuka belum tahu apakah itu S1 kedokteran atau kayak kedokteran gigi atau gimana. Tapi memang lebih ke arah pengennya itu pasti tidak luput dari berhubungan sama teknologi. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Apa? Oke. Terkait prospek kerja ya. Prospek kerja dari teknologi kedokteran itu berhubungan sama rumah sakit. Karena tapi itu kan terbilang baru untuk prodinya sendiri. Tapi di situ ada istilah itu kakaknya itu teknik biomedik. Kurang lebihnya sama, tapi di situ yang membedakan lebih ke arah sensorik. Di situ nggak di teknologi kedokteran nggak ada satu hal bisa dibilang kayak gitu. Itu untuk tugas akhirnya sendiri itu memang langsung ke rumah sakit. Jadi entah itu kayak membuat alat untuk pendeteksi kanker atau kayak gimana segala macam. Jadi kurang lebihnya berhubungan sama medis, entah itu di rumah sakit atau puskesmas atau kayak gimana. Jadi kurang lebihnya menggabungkan antara teknik dan juga kedokteran. Jadi yang bisa diimplementasi di mana? Saya di rumah sakit ataupun di tempat lain. Tadi siapa? Putri ya? Kurnia mau masuk abang kuliah mana? Stan. Amin insya Allah. Pengen PTN itu? Iya. Pilihan PTN-nya ada nggak? FK? Waduh, FK mana? Wah, amin. Soalnya
SMA 7 kan banyak kan jadi FKUI. Wow, bagus banget. Ya Pak, mana Pak? Pak itu posisinya. B1 ke sumber suara sekarang. B2 gabung. Gabung, B1 dan 2 gabung. Yang merasa B1, B2, ayo nak. Tiga, 1, 2, 3. Kita bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3.